Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Unpacking Indonesia dalam program UK Talks bersama saya Ujang Komarudin. Dalam politik tentu kita melihat sesuatu yang baik. Nah, masyarakat Indonesia masih terkesan melihat politik itu buruk gitu. Melihat politik itu jijik, melihat politik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, korup. Nah, dalam konteks itu pula maka kita ingin melihat bahwa politik dalam perspektif yang baik gitu. Nah, kita hari ini akan menyaksikan ya episode pilkada di Indonesia ya, kurang lebih sekitar 545 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Oleh karena itu kita bedah satu-satu terkait dengan persoalan koalisi. Seperti apa sih format koalisi yang dibangun, yang dibentuk oleh partai politik ya, baik di wilayah-wilayah strategis maupun wilayah lainnya. Tetapi kali ini, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang terkait dengan persoalan Kim Plus yang masih saya bahas pada periode yang lalu. Kenapa ini menarik? Karena kalau kita lihat misalkan di Sumatera Utara itu ada koalisi jumbo ya, koalisi super. Apa saja semua partai diborong oleh Bobi Nasution. Artinya partai-partai yang di luar Kim, ya di luar Kim itu ada misalkan PKB, ada Nasdem, ada PKS, semua numpuk mendukung Bobi. Hanya satu yang di luar Kim atau koalisi super tersebut itu PDIP. Nah, kalau kita melihat pilkada DKJ daerah khusus Jakarta, ini sesuatu yang menarik. Bahkan saya sejak lama ditanya oleh media, Kang, apakah pilkada daerah khusus Jakarta itu masih menarik? Saya katakan masih tetap menarik. Apa alasan indikatornya? Saya bilang, siapa yang menjadi gubernur di DKJ punya potensi untuk mencalonkan jadi presiden atau calon presiden di 2029 nanti. Dan jangan lupa di IKN itu tidak ada pilkada. Maka magnet politiknya masih tetap di Jakarta gitu. Itu yang menjadi alasan saya mengatakan kepada teman-teman media bahwa sejatinya pilkada DKJ ini pilkada rasa pilpres. Oleh karena itu semua kekuatan elit, semua kekuatan partai politik termasuk dewa-dewa ini akan intervensi, akan cawe-cawe, akan ikut campur dalam menentukan siapa yang menjadi calon gubernur, siapa yang akan didorong menjadi atau menjadi kandidat ya, calon gubernur atau wakil gubernur di daerah khusus Jakarta. Nah, saya melihat soal Kim ya. Kim ini suatu ide gagasan yang ingin tadi mempersatukan banyak kekuatan partai politik. Ya, saya selalu mengatakan Kim itu adalah ada Gerindra, ada Partai Demokrat, ada PAN, ada PSI, ada Partai Golkar. Nah, mereka ingin merekrut atau mengambil kekuatan partai politik di luar Kim, yang lainnya seperti PKS, PKB, dan Nasdem. Nah, kalau ini terjadi, saya selalu katakan, maka akan mengeliminasi Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur. Artinya Anies bisa tidak maju, artinya Anies tidak bisa berlayar, Anies tidak bisa menjadi gubernur di 2024 ini. Kenapa? Saya mengatakan Kim ini muncul atas dasar bahwa Anies merupakan tokoh atau figur calon kandidat kepala daerah di DKJ yang cukup kuat. Dengan elektabilitas yang tinggi, maka belum ada lawan tandingnya, belum ada lawan politiknya. Maka dihadirkanlah Ridwan Kamil masuk ke Jakarta begitu. Dan disitulah ada ide untuk merangkul semua kekuatan partai politik menjadi satu dalam kekuatan Kim Plus. Sehingga apa? Sehingga saya meyakini kalau Kim Plus itu terrealisasi, maka Anies tidak akan bisa maju. Maka wacana berikutnya adalah melawan kota kosong. Wacana berikutnya juga adalah melawan misalkan calon independen yang lemah. Atau juga bisa saja nanti ada calon boneka. Sehingga yang terjadi adalah tadi bahwa Kim Plus itu kandidatnya misalkan Ridwan Kamil dengan pasangannya melawan kota kosong. Nah, sejauh mana kekuatan Kim di daerah lain misalkan di Jawa Barat? Kita tahu bahwa Golkar merelakan Ridwan Kamil masuk Jakarta. Artinya basis masa kekuatan Golkar di Jawa Barat ya kalau misalkan Deddy Mulyadinya menang terpilih ya maka
Deddy Mulyadi sebagai kader Gerindra, ya kekuatannya akan beralih ke Partai Gerindra. Apakah Golkar betul-betul solid mendukung ya mendukung Deddy Mulyadi? Ya di lapangan mungkin belum tentu. Apakah memang Ridwan Kamil nanti mendapatkan dukungan dari grassroots Kim? Ya ini juga harus kita hitung dan kalkulasi. Oleh karena itu sejatinya dalam konteks elit, ya mereka berhasil mempersatukan kekuatan koalisi besar, koalisi jumbo atau koalisi super. Tapi dalam konteks basis massa ini harus kita lihat bahwa kelihatannya Kim juga memiliki ya kalau bahasa saya resistensi di tengah-tengah masyarakat atau di grassroots. Misalkan apakah Golkar grassroots-nya mau mendukung Deddy Mulyadi? Ini kan menjadi catatan. Oleh karena itu saya melihat bahwa akhir-akhir ini Kim ini menjadi sebuah wacana atau ide yang menarik dalam konteks politik nasional kita. Nah, dalam konstitusi, dalam undang-undang tentu mereka melakukan apapun dalam konteks berkoalisi silahkan. Tetapi dalam konteks membangun demokrasi, tentu demokrasi harus memberi ruang kepada siapapun untuk bisa menjadi calon kepala daerah. Nah, saya melihat bahwa Kim Plus adalah bagian dari wacana yang didorong oleh tadi koalisi pemerintah, koalisi pemenang Pilpres yang tentu di daerah-daerah yang strategis, misalkan seperti Banten, DKJ, ya daerah khusus Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumut, Sulsel, dan wilayah-wilayah yang pemilihnya besar, tentu mereka kepala daerahnya harus dimenangkan dari koalisi Kim. Agar apa? Agar satu frekuensi kelihatannya. Agar apa juga? Agar ya kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu tidak ada pertentangan. Kita tahu ketika misalkan di masa Anies dengan Pak Jokowi ketika penanganan pandemi itu tidak connect dalam konteks penanganan pandemi sehingga pemerintah pusat kebijakannya sering berbeda dengan pemerintah daerah. Saya melihat bahwa sejatinya terkait dengan format koalisi yang dibangun ya oleh partai-partai politik ya tentu ujungnya adalah ingin menang, ujungnya ingin unggul, ujungnya ingin berkuasa, ujungnya ya ingin mereka mendapatkan atau siapa yang didukungnya, kandidat yang diusungnya memenangkan kontestasi di pilkada. Saya yakin kalau misalkan di DKJ itu adalah Kim Plus-nya terrealisasi dan dewa-dewa intervensi terkait dengan persoalan koalisi, maka Anies tidak akan bisa berlayar. Nah kita bahas juga nih, siapa sih dewa-dewa yang disebutkan Sahroni gitu ya. Kalau saya sih melihatnya ada paling tidak 3 elemen. Bisa itu adalah pengusaha, bisa juga ketua umum partai, bisa juga kelompok istana begitu. Kita lihat misalkan ketika Nasdem sudah mengusung Anies di DPP Nasdem gitu. Tahu-tahu Sahroni kemarin mengatakan belum tentu gitu. Nasdem mendorong mengusung atau merestui Anies maju menjadi calon gubernur. Artinya ada perubahan sikap ini kan tentu ada bagi saya ya intervensi di luar partai politik terkait dengan pencalonan Anies tersebut sehingga Nasdem pun goyah berbelok-belok. Termasuk misal PKB pun. PKB kelihatannya juga akan goyah yang melihat misalkan Caimin yang digoyang oleh PBNU ini kan butuh perlindungan dari pemerintah. Nah dalam konteks ini pula PKB pun bisa gabung dengan Kim. Kita lihat juga PKS masih sama gitu. PKS ya di banyak daerah bergabung dengan Kim. Di Jakarta pun mungkin, apalagi misalkan paket pasangannya Ridwan Kamil dengan Ahmad Saihu. Bisa saja. Kalau ini terjadi maka ya Anies sekali lagi dalam konteks koalisi Kim ini untuk mengeliminasi ya Anies agar tidak bisa berlayar. Saya menyaksikan misalkan di banyak daerah gitu, banyak kandidat di Pilkada 2024 ini yang surveinya rendah. Tetapi ya karena di daerah tambang gitu ya, karena di daerah strategis, maka yang rendah pun karena didukung oleh partai politik, didukung oleh kekuatan pengusaha, didukung oleh kekuatan pemerintah, maka diberi rekomendasi oleh partai politik. Oleh karena itu ya bagi mereka yang misalkan yang berprestasi, kalau tidak didukung oleh partai ya tidak bisa berlayar juga. Nah sejatinya kita mengkritisi partai politik karena rasa cinta kita, sayang kita kepada partai politik agar bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik untuk dijadikan sebagai kepala daerah. Karena kita tahu bahwa kepala daerah menjadi sentral dalam konteks pembangunan daerah. Dan Indonesia tidak akan bisa membangun kalau daerahnya itu rusak, kalau daerahnya itu korup,
kalau darahnya itu misalkan jalannya berlubang. Oleh karena itu saya melihat kekuatan kepala daerah yang berprestasi, ya, yang unggul, yang dia punya kualitas, itu akan menentukan dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini ya mata kita tertuju pada koalisi Indonesia Maju Plus, yang tentu dalam konteks Jakarta saya meyakini bahwa ini dibangun, gagasan ini, ide ini, ya salah satunya untuk menjegal Anies, mengeliminasi Anies. Apakah ini bisa terjadi? Ya tentu kita harus lihat perkembangannya ke depan. Politik sangat dinamis, sangat cair, semuanya bisa berubah setiap saat, setiap waktu, bahkan dalam hitungan menit mudah berubah. Saya meyakini bahwa koalisi yang dibangun oleh Kim Plus adalah menjadi bagian strategi untuk menjegal, mengeliminasi Anies Baswedan. Tapi apakah benar atau tidak, kita lihat saja ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.